Hai, kembali lagi bersama saya Devita Sari di channel Catatan Devita Sari. Nah, di video pembelajaran mata kuliah apresiasi prosa fiksi, kita akan membahas angkatan Jepang dan angkatan 45. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, angkatan Jepang. Sastra pada angkatan Jepang dimulai pada tahun 1940 sampai dengan 1942. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Adapun tokoh-tokoh sastrawan pada angkatan Jepang diantaranya Rosihan Anwar, Amal Hamzah, M.S. Asar, Umar Ismail, Maria Amin, dan Nur Syamsu. Karya sastra yang hidup pada masa penjajahan Jepang memunculkan corak baru, tidak sama seperti angkatan sebelumnya yang bercorak romantis dan idealis. Corak baru ini lebih bersifat realistis dan menggambarkan kenyataan sebenarnya. Corak ini berbeda jauh dengan angkatan pujangga baru dan balai pustaka. Selanjutnya angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga angkatan Hairil Anwar karena Hairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun nama-nama tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 adalah Hairil Anwar, Pramudia Anantatur, Usmar Ismail, Ida Nasution, Utui Tatang Sontani, Balfas, J.E. Tatengkeng, dan Asrul Sani. Selanjutnya kita membahas karakteristik dari angkatan Jepang dan angkatan 45. Nah, pertama ini kita membahas karakteristik angkatan Jepang. Corak isi karya sastra pada zaman Jepang yaitu: pertama, mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagahan, keberanian tentara Jepang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, keraguan-raguan dan kebingungan menghadapi keadaan tidak menentu karena kesewenangan Jepang. Lalu yang ketiga, rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang mencekam oleh tindakan penduduk Jepang. Yang keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Yang kelima, sikap orang berkepala dua yang mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Yang keenam, pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit dan bersemangat. Yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan serta kemerdekaan. Nah, yang kedelapan, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama ingin berjuang. Itulah tadi karakteristik angkatan Jepang. Nah, yang selanjutnya karakteristik karya angkatan 45. Yang pertama, bentuknya bebas, tidak terikat pada kaidah kebahasaan. Temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Lalu lebih ekspresif. Lalu menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Selanjutnya mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Lalu sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka tinggi. Lalu karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini. Nah, yang terakhir, karakteristik karya angkatan 45 adalah mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintahan yang sewenang-wenang. Nah, dari hasil karakteristik tadi dapat kita pahami bahwa perbedaan antara angkatan Jepang dan angkatan 5 terletak pada cara sastrawan menciptakan karyanya. Di angkatan Jepang, para sastrawan Indonesia terpaksa mengsensor bagian-bagian yang bisa dianggap menyinggung Jepang. Mereka memakai simbolis dan juga lain-lain untuk dapat menerbitkan karyanya pada masa angkatan Jepang itu. Nah, sedangkan pada karakteristik karya angkatan 45 bentuknya bebas, lebih ekspresif, tidak mengcover-cover atau mensensor-sensor karya mereka sendiri.
Mereka juga menciptakan karya yang mengandung sinisme dan sarkasme. Nah, itulah tadi materi saya mengenai angkatan Jepang dan angkatan 45. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang belum dipahami? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!